itu prinsip dua Hawa atau itu tiga prinsip Hawa. dalam kekristenan gitu ya, bahwa menikah itu tidak boleh lebih dari satu. Lalu bagaimana kemudian Abraham, Yakub dan juga beberapa nabi dalam kitab Anda itu melanggar prinsip Tuhan berarti? Ya, itu adalah dosa yang dilakukan ya oleh Abraham, Yakub, dan pasti ada konsekuensinya. Kalau dilihat Enggak, sebelum jauh kakak, saya tuh pengen menanggapi biar tahu gitu. Berarti Anda mengakui bahwa Abraham itu berdosa karena menikah lebih dari satu. Adam satu, Hawa saat Adam dan Hawa itu menikah dengan banyak istri. Kan pada waktu itu Tuhan hanya menciptakan satu. Pertanyaannya ketika Tuhan membiarkan banyak wanita kemudian banyak dia muncul. Tapi kan kalau Tuhan mau memberikan dua Hawa, dia kan bisa menciptakan dua Hawa atau tiga Hawa. Kalau Anda baca tradisi Yahudi sebenarnya perempuan itu dua, sister. Kalau Anda baca tradisi Yahudi, mereka mengenal ada Lilith namanya. Yahudi, tapi nggak usah dibahas itu karena juga adalah istri Adam. Artinya Adam itu udah poligami. Yang saya tanya itu bukan itu sebenarnya. Yang saya tanya itu adalah di mana larangan berpoligami yang dianjurkan oleh Tuhan Anda, dan kemudian ada satu tokoh Bible yang dihukum karena poligami. Karena Anda mengatakan bahwa itu pelanggaran. Kalau Anda mengatakan Abraham itu berdosa, nah berarti apakah Abraham masuk neraka? Kalau memang Abraham diselamatkan, di mana bukti bahwa Abraham pernah diselamatkan sama Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu Aku ada lagu baru. Tunggu, Kak Nita ini baik. Uni tadi kan pertanyakan, Kak Nita ini jujur, dia menyatakan bahwa pernikahan di dalam kekristenan itu tidak ada tercatat. Nah, gimana melegalitaskan bahwa ada secara tersurat, jelas tersurat, bedakan. Tapi prinsip-prinsipnya itu ada dalam Alkitab. Maksudnya tidak ada tertulis tapi prinsip-prinsipnya ada. Berarti maksudnya gimana tuh Kak Nita? Prinsip untuk membentuk keluarga, pernikahan antara pasangan suami dan istri itu ada prinsipnya. Apa itu? Salah satu prinsip yang tertuang dalam Bible itu yang mana? Yang pertama dari kitab Kejadian, harus antara laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Enggak, harus antara satu laki-laki dan perempuan. Jadi Adam
ketika dia Gopur, mana melihat Gopur? binatang lain ada pasangannya, tetapi Adam belum punya pasangannya, itu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan hanya diciptakan satu Hawa. Tidak ada Berarti Tuhan itu memberikan prinsip, dua Hawa atau itu tiga prinsip Hawa. dalam kekristenan gitu ya, bahwa menikah itu tidak boleh lebih dari satu. Lalu bagaimana kemudian Abraham, Yakub dan juga beberapa nabi dalam kitab Anda itu melanggar prinsip Tuhan berarti? Ya, itu adalah dosa yang dilakukan ya oleh Abraham, Yakub, dan pasti ada konsekuensinya. Kalau dilihat Enggak, tunggu, dalam enggak. Sebelum jauh, Kakak, saya tuh pengen menanggapi biar tahu gitu. Berarti Anda mengakui bahwa Abraham itu berdosa karena menikah lebih dari satu. ya sudah pasti. Boleh bisa tunjukin Abraham nggak? juga manusia biasa, dia Enggak, pasti ada bentar, dosanya, sebentar. dosa. Coba tunjukin larangan Tuhan poligami, terus Tuhan pernah menghukum satu orang karena poligami dalam kitab Anda. Nah, itu prinsipnya itu loh, penciptaan Allah benar, memberikan satu Tuhan laki-laki dan satu bonus, perempuan. Nah, sorry ya, pertanyaan saya tuh gini, Anda kan mengklaim itu Yang benar prinsip, Tuhan ya wajar agama lah. One Piece. Sebentar, Benar tuh. kebenaran saya lagi ngomong sama Kak Nita. Saya kan nanya sama Kak Nita bilang prinsip pernikahan itu Adam dan Hawa. Ya jelas lah, masa Adam satu, Hawa saat apa namanya Adam dan Hawa itu menikah dengan banyak istri, kan pada waktu itu Tuhan hanya menciptakan satu. Pertanyaannya ketika Tuhan membiarkan banyak wanita kemudian tapi banyak kan- dia muncul. Tapi kan Enggak, kalau bentar, Tuhan, bentar, sister. kalau Tuhan, Sebentar. kalau Tuhan mau memberikan dua Hawa, dia kan bisa menciptakan dua Hawa atau tiga Hawa. atau Kalau empat Anda Hawa, baca lima Hawa, tradisi enam Hawa, Yahudi dan sebenarnya seterusnya. perempuan tuh dua, sister. Kalau Anda baca tradisi Yahudi, mereka mengenal ada Lilith namanya. Yahudi Tapi nggak usah bukan dibahas itu karena itu. Kristen. Nah ini dia kan, ini dia nanti kita repotnya di sini. Kalian itu kan Kristen, mengambil kitab Yahudi lalu mentafsirnya sendiri gitu loh. Sementara Yahudi sendiri mengklaim ada perempuan yang bernama Lilith yang juga adalah istri Adam. Artinya Adam itu udah poligami. Yang saya tanya itu bukan itu sebenarnya. Yang saya tanya itu adalah di mana larangan berpoligami yang dianjurkan oleh Tuhan Anda, dan kemudian ada satu tokoh Bible yang dihukum karena poligami. Karena Anda mengatakan bahwa itu pelanggaran. Kalau Anda mengatakan Abraham itu berdosa, nah berarti apakah Abraham masuk neraka? Kalau memang Abraham diselamatkan, di mana bukti bahwa Abraham pernah diselamatkan sama Yesus? Ini klaim yang sangat besar loh. Ini Itu terlalu statement banyak ini yang merusak tadi dulu. kredibilitas para nabi-nabi dalam Bible. Sebentar. Silakan. Ini Yesus menegaskan kembali perintah monogami itu ada di Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jadi Yesus Ya, coba berkata baca, Kak. laki-laki dan perempuan keduanya akan menjadi satu daging. Matius 19. Ya, terus? Kak, Sebentar. tunggu Kak. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Kata Kakak tidak boleh lebih dari dua jadi satu gitu. Yang boleh jadi satu itu Satu cuma dua daging doang. itu melambangkan ketika mereka saling mengenal antara laki dan perempuan itu Iya, menjadi kata satu Yesus kan, daging. Yesus, bentar Kak, setahu aku ayatnya bukan bilang begini, tidak boleh lebih dari dua menjadi satu daging, artinya larangan. Tapi di situ cuma bilang ya, kalau laki-laki dan perempuan menikah, ya mereka jadi satu Jawab daging. Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan, Ia ini Allah ya, yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan Betul, firman-Nya nggak ada sebab yang itu lain, ya. laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan Betul. istrinya, sehingga Ya. keduanya nggak pernah Iya. disebut ketiganya, keempatnya atau kelimanya, keduanya menjadi Larangannya satu Kak, daging. nggak ketika Tuhan Demikianlah bilang mereka keduanya. bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, Kakak, itu ini salah kan satu gini nih. prinsipnya. Iya, Karena itu prinsip kan. apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah itu juga salah perceraian, satu nggak ada prinsip. kaitannya dengan poligami. Yang saya tanya Oh, itu larangan Tuhan Kakak Pernikahan kan berpoligami yang itu dibahas gimana? tentang pernikahan. Ya, di mana larangannya itu kalau tidak boleh poligami, dan satu lagi ada yang berpoligami itu dihukum Tuhan tuh, ada nggak kisah seperti itu sehingga memang dikatakan Kalau ini haram. Tuhan menyatakan gini, kalau dalam Tuhan menyatakan laki-laki dan perempuan dan keduanya menjadi satu daging, itu kan otomatis. Kalau Nggak, lebih Kakak, dari ngerti itu kan nggak sih berarti poin melanggar aku dari firman tadi? Tuhan. Aku capek tahu berulang-ulang terus. Itu kan, yang saya tanya itu adalah larangan untuk tidak duduk ketika ditampar pipi kiri kasih kanan mana. Berarti boleh kalau nggak ada larangannya gitu loh. Yang saya tanya itu ketika kakak bilang prinsipnya adalah laki-laki dan perempuan menikah menjadi satu daging, yang tidak boleh itu bercerai. Yang saya tanya itu larangan berpoligami, baik Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus pernah memandatkan kepada muridnya untuk diterapkan tuh di mana.
anak satu. Yang kedua adalah tunjukkan satu tokoh Bible yang pernah dihukum Tuhan karena dianggap pelanggaran karena dia poligami. Itu loh. Dua itu aja sih yang saya tanya, bukan prinsip prinsip. Lagi pula prinsip di kejadian itu menurut kakak, bukan menurut Yahudi. Karena Yahudi itu banyak yang poligami, Kak. Yakub itu poligami loh, Kak. Kalau kakak bilang Yakub itu tidak boleh poligami, harusnya Tuhan duluan yang eksekusi dia. Kenapa? Coba kakak lihat larangan berzina, tidak boleh berzina. Bahkan orang-orang Yahudi itu hukum Taurat itu kalau dilanggar, Pak, Kak, nggak main-main hukumannya mati. Lah, kakak Kristen mengambil kitab Yahudi mengatakan Yahudi melarang poligami, sementara Yakub sendiri istrinya 4. Bahkan tidak ada hukuman Tuhan karena dia beristri 4. Bahkan dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, istri-istri Saul diberikan kepada Daud. Jadi saya bingung, kalau memang Tuhan kakak itu punya prinsip melarang poligami, kenapa dia malah mengambilkan istri-istri orang diberikan kepada Daud? Dia mau melanggar prinsipnya sendiri gitu. Aku jawab ya, itu panjang ya, tolong jangan dipotong ya. Tadi jawaban saya udah pasti dan saya tidak berubah, bahwa prinsip pernikahan dalam Alkitab itu jelas. Jadi kalau mau tahu ya harus dipelajari dan nggak bisa ngeyel. Jadi, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu nggak bisa kalau aku maunya 2 perempuan lah atau 2 laki-laki lalu ngeyel bikin aturan begini begono, ya nanti rasakan saja akibatnya. Kedua, tokoh Alkitab yang pernah dihukum Tuhan karena poligami itu banyak. Jadi harus bisa dibedakan satu aja. Jangan nanti tolong jangan dipotong Yuni. Tadi Yuni ngomong begitu panjang, saya nggak potong. Kalau dipotong nanti saya akan jawab ini. Pertanyaannya untuk mencatat. Biarkan saya ngomong. Bukan gitu. Jangan dipotong. Saya fokus straight to the point. Poin saya adalah mana orang yang dihukum karena poligami. Kakak saya belum menjawab semua poin-poin yang Yuni ngomong, tapi saya udah dipotong dulu. Bagaimana saya bisa menjawab? Kakak mau menjawab berapa poin? Soalnya kalau aku tanya ada berapa poin pertanyaanku sama kakak. Banyak tadi. Nah, enggak, Kak, cuma 2 poin. Bible yang cuma 2 poin. Ya. Berarti kakak prinsip gitu. Prinsip pernikahan dalam Kristen itu tetap nggak bisa diganggu gugat antara laki-laki dan perempuan. Aduh ya Allah, Robi, ya. astagfirullah. Kedua, ngerti nggak sih? Ya kalau Kak, saya tanya itu, pertanyaan saya adalah yang pertama, di mana larangan poligami yang disampaikan oleh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus? Yang kedua, di mana ada kisah dalam sepanjang Bible orang yang poligami dihukum Tuhan? Dan kakak saya jangan baru mau jelaskan jawab, yang kamu nggak udah ada potong kaitannya melulu. dengan itu. Saya mau jawab, kamu potong melulu. Saya tegaskan lagi ya. Tadi Yesus mengatakan laki-laki dan perempuan dan keduanya menjadi satu daging, itu udah prinsip yang sangat jelas. Itu ya. Kak, sama itu ketika Yesus mengatakan tidak boleh menyembah kecuali Allah. Nah, ketika orang yang lain menyembah yang bukan Allah itu pasti dosa. Kak, tapi tidak boleh menyembah itu larangan. Orang menyembah Yesus, nah itu tidak dosa. Kak, nah, itu, tidak boleh menyembah itu larangan. Jadi kalau dilanggar itu dihukum Tuhan. Pertanyaannya gini, sekarang balik lagi ke pernikahan ya. Tokoh Alkitab yang pernah dihukum Tuhan karena poligami, ini baru saya mau jawab nih, jangan dipotong lagi. Mana? Itu banyak nabi-nabi yang merasakan akibat dalam ya Allah, pernikahannya karena poligami. Contoh Abraham. Oke, dimana ayatnya? Karena dia nggak sabaran, karena dia nggak sabaran menanti janji Tuhan yang adalah dosa. Jadi Tuhan berjanji lewat anakmu, keturunanmu dengan Sarah itu engkau seluruh bangsa akan diberkati. Dia tidak sabar, lalu Sarah memberikan aduh Kak, kakak jangan cerita itu, aku lebih hafal ayat itu. Yang kutanya di mana dia dihukum karena poligami. Ya itu akibatnya terjadi perpecahan dalam keluarganya. Mana di ayat berapa? Hagar itu kan ribut dengan Sarai. Iya, di lalu Abraham terpaksa harus mengusir Hagar poligami, Kak. Orang nikah dengan Ismail. Itu kan penderitaan. Kak, fokus. Kak, jangankan poligami, Kak, orang nikah satu-satu aja banyak kok, Kak, yang bercerai, yang bertengkar, yang saling baku hantam. Jangan bilang cuma poligami, Kak, bahkan banyak orang yang bermasalah hidupnya karena nikah cuma satu doang. Yang saya tanya itu, kakak bilang banyak tokoh Alkitab yang dihukum sama Tuhan karena poligami. Setahu saya sepanjang kitab kakak, yang pernah dihukum mati itu bukan karena poligami. Satu, karena menyenggol tabut Tuhan. Yang kedua, karena tidak mengeluarkan sperma di dalam rahim kakak iparnya. Yang ketiga, karena pencurian, namanya Achan. Tadi Uza, yang kemudian Onan, kemudian Uza. Yang selanjutnya adalah suku Amalek yang tidak menyembah kepada Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya siapa tokoh Alkitab yang dihukum Tuhan karena dia berpoligami. Kakak jangan berasumsi liar di sini, Kak. Kakak menista agama Yahudi di sini, Kak.
Poligami sudah salah ya, bukan saya menista agama. Harus dibedakan antara desain awal, keinginan kehendak Allah dalam hidup manusia dengan praktek yang manusia Sekali lakukan. lagi saya bertanya, Orang Yahudi nyambung. pun juga harus menikah satu laki-laki dengan satu perempuan. Dan Dalilnya tidak mana boleh itu? ada penceraian. Dalilnya mana itu? Orang Yahudi itu memang begitu. Saya kan bukan orang Mana? Yahudi, tapi Mana coba cari datanya? keterangan. Cari keterangan itu banyak. Desain awal Yahudi. Kakak ngeri loh, Kak. Tapi Kakak kenyataannya ngeri karena- banget kakak ini, Kak. karena- Kakak mengajarkan karena ajaran Yahudi, kekerasan kakak bukan hati Yahudi tapi nggak pakai mereka. data. Ngeri banget kakak Karena ini. kekerasan hati mereka. Bunita kan dari tadi itu klaim pertama ya, bahwa di dalam tokoh-tokoh di dalam Bible itu yang berpoligami itu dihukum, itu klaim pertama. Dan itu silahkan klaim Anda buktikan dengan data, gitu loh. Nah, yang kedua, barusan Anda mengklaim bahwa orang-orang Yahudi itu harus berpasangan satu-satu, tidak boleh lebih dari satu. Itu klaim Anda kedua tentang Yahudi. Nah, itu boleh Anda buktikan dengan data dan dalil, gitu loh. Itu yang kita maksudkan, Bunita ya. Klaim Anda buktikan Ya. dengan data dan dalil, gitu. Silakan. Semua dosa mengakibatkan penderitaan. Jadi kalau dibaca itu terjadi perpecahan dalam keluarga, pertikaian antara Sarah dengan Hagar. Astagfirullahaladzim, Kak, bukan cuma Tidak ada poligami, Kak, damai. pernikahan biasa juga. Tidak ada damai. Kak, Itu- orang nikah satu, Pak Ishak sama Ribka, itu kalau orang nikah satu sama satu juga ada masalah, Kak, rumah tangganya, Kak. Kakak bilang itu juga hukuman Ya, Tuhan. tapi Gini loh, bukan yang saya karena tanya itu poligami, adalah itu kan nambah-nambah masalah kalau kamu makanya berpoligami. berarti apa kaitannya coba? Yang saya tanya Satu, itu adalah kedua, Daud juga anak-anaknya itu Astagfirullahaladzim. saling Ngerti nggak sih ini bertikai. orang diskusi. Kak, yang saya tanya itu adalah di mana Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus mengharamkan poligami. Kenapa saya tanya itu? Dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, Tuhan Bapa memberikan istri-istri orang kepada Daud. Yang kedua, mana satu Itu fakta sebagai dalam kitab hukuman Bapa? dari Tuhan. Waduh. Jangan kamu bedakan antara Allah itu memberikan Bu, selalu kepada Daud. gini, Bu, jadi poinnya ini orang yang poligami dihukum atau poligami itu dijadikan sebagai hukuman, yang benar yang mana? Poligami itu Bisa dihukum, keduanya. Mate. Kalau kamu sengaja melakukan poligami, ya, kamu menerima akibat dari pernikahan poligami itu. Ya udah, Atau saya tanya sekali lagi, kamu saya tanya sekali lagi melakukan deh, saya tanya. poligami karena kamu dihukum Allah, ya pasti buntutnya juga karena Ya, kamu berarti melakukan Abraham poligami, ya itu kan? matinya masuk neraka atau masuk surga, Kak? Nah, dalam Alkitab semua nabi itu punya dosa dan itu mengajarkan orang Kristen banyak hal dan itu Aduh, ya Allah, juga Kakak, ini mengajarkan kenapa yang sih, paling Kak? penting Nggak, teman-teman bahwa Kristen ini kenapa sih ditanya semua apa, nabi jawabnya apa? walaupun mereka itu secara status itu di atas manusia biasa tapi tetap membutuhkan juru selamat untuk Saya nggak tanya pengampunan dosa. itu. Jadi Yang nanya kalau apakah nabi-nabi nabi itu juru selamat itu atau nggak? percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa, mereka akan selamat. Yaudah, kapan Abraham percaya sama Yesus mengampuni dosa? Ada Abraham melihat hariku dan dia bersukacita akan hariku. Ya, mana Abraham Ada. pernah ketemu Yesus, coba? langsung kena Yesus pelanggaran itu aku, kan Tante. Iya, turun dulu. Asem. Tunggu 5 menit. Kakak tuh tau nggak sih? Kakak tuh merusak peradaban banget, tau nggak? Ngomong pakai asumsi, nggak ada data, ngeklaim sendiri. Yang ditanya apa, jelasinnya apa? Saya dari tadi tuh 2 poin terus yang saya kejar. Mana larangan dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kalau poligami itu diharamkan? Mana? Yang kedua, tunjukin satu saja tokoh Bible yang dihukum karena poligami. Ingat ya, dihukum karena poligami. Coba. Tadi kan saya udah jawab Yuni, cuman Yuni Iya, saya itu minta masih datanya. Saya minta pakai datanya. kerangka agama. Saya pikir ya pakai Saya kerangka agama tidak Yuni menjelaskan Rifa. agama saya Makanya kepada tidak Anda. terima jawaban saya. Uni, Saya Karena tidak Uni, dalam kita- jawaban. Uni, kita stop dulu debat, Uni. Kita stop dulu debat. Kita stop dulu debat. Ada saudara kita. Ada saudara kita. Sang Double. debater. Halo, Sang debater. Double. sorry aku Double. nggak bisa open cam karena lagi nyetir tadi kena
nge-ban juga Agus sekali di tempat sok katul bekatul teman-teman tul. Nah, apa cerita kita? Apa cerita kita siang ini? Siang ini di Komandan Raja. Sampai nikah ini. Oh, nanti malam lah, nanti malam ya. Ya, Komandan kuat. Iya. Kalau yang lain-lain tuh lemah, aku lihat gampang kali kena sepak semua ya. Kenapa sih? Ya. Katanya dibilangnya, kata si Soputul, dia bukan nani katanya. Bukan perawat dia katanya. Ah, buktinya ada dihapusnya apanya itu? Apa namanya? Yang ku kirim kemarin foto itu, kan tidak ada lagi tuh, udah dihapusnya. Penipunya itu penipu. Betul. Dia sama si Semua orang- Reda itu loh. Wah, parah kali nih ketemu. Iya, dari Jerman itu kan. Nah, kayaknya sop katul bekatul itu cocok dengan Edis TV lah. Edis tipu. Belum ada, Wak. Dia minta Mudah-mudahan maaf ya. berjodoh mereka ya. Si Kudi belum minta maaf ya. Belum. Makanya 7 hari nanti serang lagi nih. Si Robert Lele itu kayak mana? Biar seru. Katanya mau diserangnya Wak Labu katanya. Membongkar Wak Labu. Siapa? Si Robert Lele. Itu anak kecil dia yang bicara. Mau bicara hukum dia selalu mensre aja yang taunya, yang lain tidak tahu. Masuk penggelapan, malah ada penggelapan kalau barangnya ada. Memang dia itu isi kepalanya kan tidak ada itu. Iya. Ya begitulah. Oke lah, aku turun dulu ya Oke, karena Nanti lagi malam, nyetir. Wak Labu. Oke, Nanti malam. ya. Ya, nanti malam. Oke, terima kasih. Oke, Wak Labu. Oke, Mohon sehat diturunkan. selalu Wak Labu. Siap. Yuk. Aku dengar. Lah Bu Dita, Lanjut lagi Bu ya. Dita, saya gini Bu, saya kan ini mau sholat asar juga nih Bu. Saya tuh tidak butuh penjelasan Ibu tentang hal yang lain-lain. Saya cuman mau data atau dalil larangan poligami, dan yang kedua adalah ada satu tokoh Bible yang dihukum Tuhan secara langsung tertulis di kitab Ibu karena poligami. Jadi hukuman yang dialami itu karena poligami gitu. Itu mungkin. Jadi kalau misalkannya Ibu tidak ada datanya, nggak usah jelaskin yang lain, karena pertama buang waktu saya, kedua ya saya nggak butuh itu. Yang saya tanya itu cuma 2 itu aja. Silakan. Yuni, yang butuh waktu itu bukan Yuni doang, saya juga. Jadi kalau saya udah menjawab dengan jawaban ya yang semua orang Kristen itu akui, lalu Yuni bantah terus, itu kan Yuni juga ngabisin Enggak, waktu saya. yang mana jawabannya? Nah, yang mana? jawaban saya yang pertama itu adalah dasarnya dari penciptaan. Alam ciptakan laki-laki dan perempuan. Itu Lalu jawaban ketika itu- saya itu bacakan jawaban dari itu- Matius, Yesus menyatakan laki-laki dan perempuan menjadi satu. Ya, itu jawaban untuk Ya, pertanyaan yang mana? Yang pertama, dasar Apa itu pernikahan pertanyaan? harus antara satu laki-laki dan satu Siapa yang perempuan. bertanya begitu? Kan pertanyaan saya. Itu kan berarti tidak boleh poligami dalam coba Kristen ulangan, kan? ulangan pertanyaan. Coba ulangi pertanyaan saya, coba. Berarti kan tadi Yuni kan tanya Enggak, coba dasarnya. enggak usah gini aja. Pertanyaan saya ulangi lagi biar Ibu tahu pertanyaan saya apa, coba. Ingat-ingat deh pertanyaan saya. Dasar bahwa Enggak pernikahan ada, itu saya harus nggak ada antara dasar Bu. Saya nggak ada pakai dasar. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah Perintah. Perintah dalil atau dasar larang- itu kan sama. Astagfirullahaladzim, makanya kita dengerin orang dari- Kristen itu nggak pakai dalil, Saya Bu. tidak Kalau- tanya mana dasar. Saya tanya mana larangan Tuhan untuk poligami, Bu. Larangan, Bu. Larangan tuh kayak gini loh, Bu. Jangan berdusta. Jangan kau berbohong, jangan kau kuduskan hari Sabat itu perintah. Jangan. Kalau Tuhan memberikan suatu perintah, lalu kita tidak Perintahnya mana? melakukan Coba, perintahnya seturut mana? perintah itu kan namanya Perintahnya itu kan mana? berarti Nikahilah melanggar. satu saja mana? Coba, nikahilah satu saja, mana perintahnya? Allah itu dia menyediakan. Jadi ketika Adam dia membutuhkan pasangan teman hidup, Allah memberikan hanya satu. Itu bukan perintah, itu memberikan fasilitas. Itu pengajaran awal kepada manusia. Bu, Jadi kalau kepada larangan manusia itu gini, pertama. Bu. Nih saya ajarin Ibu nih. Mana larangannya umat Islam berzina? Wala takrabu zina, dan janganlah kau dekati zina. Mana perintah poligami? Mana perintah bolehnya poligami? Ada.
nikahilah 2 atau 3 atau 4 kalau daripada menikahi anak yatim. Kalau kalian takut untuk tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah 1. Ada yang namanya larangan, ada yang namanya perintah. Yang saya tanya itu adalah mana larangan dari Tuhan Bapa, dari Tuhan Anak, dari Tuhan Roh Kudus untuk berpoligami. 1 itu. Yang Karena kedua, perintahnya sebentar dulu, harus belum menikah selesai. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mana perintahnya nikahi 1? Otomatis Mana coba otomatis perintah? kalau menikah dengan lebih daripada 1 Enggak, mana laki-laki atau 1 menikahnya? perempuan Menikah itu namanya berzina. Ya, mana namanya berzina perintahnya? itu udah Mana? pasti melanggar firman Tuhan. Ya, mana Itu perintahnya dia. nikahi 1 di kitab ibu tuh, mana perintahnya? Ya Allah. Mana? Mana? Perintah nggak ada, larangan nggak ada, tapi berani-beraninya membuat hukum sendiri ini. Ngeri ini orang-orang Kristen ini loh. Ya silakan Tidak. kalau Ya mana perintahnya? Loh, Yunirifa masuk ke Kristen lalu menikah dengan 2 laki-laki itu pasti diketawain nggak orang ada. satu Poliandri gereja. itu dilarang di Islam. Dalam Islam tidak boleh menikahi istri Ya lain, nggak kalau boleh. misalnya saudara laki-laki kamu masuk Kristen punya 2 istri ya itu Kok pasti malah- ditegur dalam gereja. Kok malah gereja disebut manapun gereja? tuh pasti Saya lagi menegur. nggak nanya Gitu ajaran loh. gereja, saya lagi nanya isi kitab ibu. Ya, ajaran gereja itu kan dari Alkitab. Itu udah Ya jelas mana, dasarnya. mana dasar ajaran gereja tentang Ya. isi Bible mana? Dan Bu, jangan Nabi-nabi. muter-muter, Bu Nita dengarkan. aku nggak dengarkan. muter-muter, yang muter-muter yang nanya sabar, loh. sabar, Aku sabar, udah dengarkan. berikan dengan jelas. Sabar, dengarkan saya, Bu. Bentar aja. Ya, Bu, di dalam Bible itu kan ada perintah tuh. Kuduskanlah hari Sabat, itu perintah. Larangan, contoh larangan. Jangan engkau membuat patung, itu larangan. Nah, mana perintah untuk nikahilah 1 saja atau jangan engkau berpoligami? Itu coba datanya di mana? Kita nggak bisa mengatur Tuhan ya. Mau perintah yang mana? Cuma yang ngatur kita Tuhan itu ibu. Oh, Tuhan tidak harus bikin Bu, bentar, perintah ini mengenai nggak ngaco pernikahan. nih. Diam. Tadi lu bilang kita ngatur Tuhan. Gua nanya perintah dan larangan Tuhan lu nggak bisa tunjukin. Tapi lu yang bawa perintah dan larangan sendiri. Lu yang bukan ngatur Tuhan lagi. Lu mewakili Tuhan lu di sini. Lu perintah larangan sendiri. Lu. Kita Paham nggak tidak sih, Bu? kasih lo. Paham tidak, Di? Ketika di dalam Bible Anda tidak bisa menunjukkan larangan berpoligami dan perintah untuk menikah 1 saja, tapi Anda punya klaim, artinya Anda yang mengatur Tuhan Anda, karena Tuhan Anda tidak melarang dan tidak memerintah, sedangkan Anda melarang dan memerintah. Anda sendiri yang mengatur Tuhan Anda. Gitu loh. Nggak itu. Saya di mute ya. Dari awal saya udah bilang, pernikahan itu bukan hal yang akan mempengaruhi nanti kamu masuk surga atau neraka. Itu loh. Kalau kamu melanggar dalam soal pernikahan itu akibatnya lagi ngebahas akan kamu rasakan hidup dalam dunia ini. Kita lagi nggak bahas itu. Tapi ketika Bu. Tuhan menyatakan begini, kuduskan hari Sabat, jangan membuat patung. Ini kan berhubungan dengan penyembahan kepada Dia. Kalau kamu larang itu akibatnya itu Saya lagi nggak nanya apa yang ibu berhubungan dengan jelasin. Ini saya nggak keselamatan. ngerti. Gitu Ibu loh. mau jelasin apa? Tapi sebenarnya juga kalau kamu menikah dengan laki-laki, misalnya 1 laki-laki dia menikah dengan 2 perempuan, pernikahan yang kedua itu udah pasti zina, dan zina itu melanggar Ya, hukum. berarti Abraham berzina Jangan ya? membunuh berzina berarti melanggar hukum zina. Ya, Abraham Di dalam berzina ya, Bu. Abraham berzina ya. Itu berarti hukumannya adalah sebenarnya maut atau dosa. Ya udah, Abraham berzina ya, jelas Bu. pasti berzina. Bu, Ya, Abraham tidak- berzina ya, Bu. Sudah pasti. Nah, tapi Oke. Abraham orang percaya. Parah. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Tapi Menurut Abraham Ibu, memperoleh pengampunan dosa. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. kok pengampunan dosa? Bu, sudah pasti. itu paha lu kelihatan, Mika? Lu paha lu kelihatan tuh. Kan. Mika. Paha anak lu kelihatan tuh, muka anak lu kelihatan tuh. Dengar baik-baik ya, Bu. Terima kasih Ibu Nita telah menunjukkan kepada kita siapa yang menghujat para nabi-nabi samawi, yaitu Ibu Nita yang mengatakan Abraham berzina adalah umat Kristen. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Inilah kenapa mereka dikatakan oleh Allah orang-orang yang sangat ingkar, karena sampai hati mereka mengutuk. Yang mengutuk Abraham, Tuhan akan mengutuknya. Yang merahmati Abraham, Tuhan akan merahmatinya. Yang berani-beraninya mengatakan Abraham berzina, itu hanyalah umat Kristen, yaitu Ibu Nita, teman-teman. Lalu Ibu Nita mengatakan Abraham orang percaya.
Di mana tertulis bahwa Abraham percaya kepada Yesus sebagai Kristen? Jangan ngadi-ngadi. Abraham itu percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Dia adalah Tuhan yang memberikan istri-istri orang kepada Daud. Poligami. Jadi tolonglah, kalau kalian mau menyesatkan umat kalian di gereja, kami izinkan. Tapi ketika kalian bicara di Komar Islam, tolong jangan menyesatkan. Yang saya minta adalah data dan dalil di mana Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian yang akan datang, perjanjian yang awal-awal dan mula-mula dan di pertengahan yang pernah melarang poligami. Di mana ada kisah salah satu tokoh Bible yang dihukum Tuhan karena poligami. Kenapa bicara tentang keselamatan lah? Saya nggak bahas tentang keselamatan, itu ayalan-ayalan itu saya nggak butuh di sini. Tolong Bu, kalau Ibu berani-berani menistakan Abraham alaihissalam, maka ini tanggung jawab kami sebagai umat Islam untuk memuliakan Nabi kami Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Ibu dikatakan barang siapa yang mengutuk Abraham, Tuhan akan mengutuk dia. Barang siapa yang melaknat ya, barang siapa yang memuliakan Abraham, maka Tuhan akan memuliakannya. Ternyata orang yang mengatakan Abraham berzina adalah Ibu Nita, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Udah ya, itu aja teman-teman ya. Saya juga mau istirahat. By the way, tolong. Loh, tadi katanya mau sembahyang, sekarang mau Lah, iya. istirahat. Ayo Yuni. Ya, itu sembahyang itu kan istirahat. Ini kenapa sih? Dalam Islam, sembahyang itu ketika kita istirahat dalam masalah dunia karena kita pada Allah waktu itu. Ini tolong nggak usah ada ketawa dulu, Bang Syam, jangan dibikin ketawa ya. Dengar. Oke ya, Dalam saya Islam, jawab ya. Bu, sebentar Supaya Yuni dulu, bisa dengar. saya lagi Gini. ngomong, belum selesai. Dalam kaidah Islam, beristirahat dalam kemelut dunia ini salah satu caranya adalah sholat. Lalu masalahnya apa, Bu? Ya, jadi teman-teman sekali lagi saya tekankan, itu kenapa mereka dikutuk, karena memang mereka sudah mengutuk nabi-nabi terdahulu termasuk Tuhan mereka. Tidak mungkin orang yang di dalam hatinya, lisannya menista orang pilihan Tuhan itu akan diterima oleh Tuhan dalam surga, itu tidak mungkin. Ya, tidak ada ceritanya mentang-mentang lu cuma ngaku-ngaku anak Tuhan, tiba-tiba lu menghina orang pilihan Tuhan, lalu lu tiba-tiba bebas masuk surga. Lu cuma menghayal, bre. Nah, inilah bukti agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, di mana agama Islam tidak pernah berkonsekuensi menghina para nabi terdahulu. Kenapa? Di mata umat Islam para nabi terdahulu adalah maksum. Karena poligami bukan perzinahan. Kalau poligami perzinahan, maka Yesus adalah keturunan pezina karena rata-rata nenek moyangnya adalah berpoligami. Dan bahkan lucunya, kalau memang Daud itu berzina ketika poligami, maka Tuhannya yang menjadikan si Daud berzina karena Tuhan memberikan istri Saul kepada Daud. 1 Samuel pasal 2 nomor 7 dan 8. Kalau memang itu konteksnya hukuman, tolong tunjukkan data, jangan lagi-lagi asumsi sebelum baca data ya. Nauzubillah min dzalik ya, astagfirullahalazim. Oke, Gufron dan Mama Lemon silakan dilanjut diskusinya. Saya mau istirahat, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gufron pula. Bagus Gufron. Bagus. Ini padahal bapakku cari nama ini udah semedi 5 tahun. Ini loh, ini si Gufron yang ini loh, si Gufron yang ini. Gufron yang ini. Bakri. Apa itu? Bentar Bang Bakri. Bang Bakri. Gini, aku mau jawab tadi Sebentar, ya, yang sebentar. si Yuni Rita. Saya mau luruskan Anda. Anda sudah mempunyai pendapat bahwa Abraham itu berzina. Ya, saya hanya mau meluruskan. Ini ya, Bunita ya. Saya nggak ngomong sama Bunita, saya ngomong sama teman-temannya. Ini adalah fakta bahwa mereka itu hanya menganggap zina ketika ada orang yang berpoligami. Padahal di dalam Kejadian 16 nomor 3 di sini jelas ya dikatakan seperti ini. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ingat, memberikan Hagar untuk dijadikan istri oleh Abraham. Tapi kalau kalian Kristen menganggap Hagar ini adalah zina dengan Abraham, maka sangat luar biasa penghinaan Anda kepada Nabi Anda sendiri. Selesai, aku mau jawab. Semua nabi dalam Kristen itu jelas dosanya itu diberitahukan, dan juga apa perbuatan baik yang sudah mereka lakukan setelah percaya kepada Tuhan. Jadi dari situ orang Kristen tuh belajar untuk menghindari menjalankan hal yang tidak Tuhan sukai dan melakukan apa yang Tuhan sukai. Ya. Dan itulah gunanya juga
pertanyaan Kalau saya. kamu sama Yuni Riva udah begitu panjang, nggak fair kalau Nggak, saya mesti gini. potong dulu. Kamu Karena dengerin apa? dulu. Karena Anda mengatakan setelah dia berbuat dosa barulah ia meyakini atau mempercayai Tuhan. Apakah dia sebelum menikah dengan Hagar itu dia belum percaya Tuhan? Abraham apakah sebelum dia menikahi Hagar, apakah kamu berani mengatakan Abraham tidak percaya Tuhan? Berani Abraham itu mengatakan. bapak orang percaya dalam Kristen. Dengerin dulu, Abraham itu sebenarnya yang menjadi masalah dalam kehidupan Abraham, dia tidak percaya janji Tuhan itu pertama. Karena itu ketika Sarai menyodorkan budaknya untuk memperoleh anak, ya Abraham terima aja. Padahal seharusnya dia menolak. Itu udah dosa. Dosanya pertama, satu, nggak percaya janji Tuhan, ya. Kedua, nah, dia melakukan poligami. Nah, Oke, pertanyaan karena saya, itu, janji Tuhan apa terhadap Abraham? janji Tuhan Terhadap Abraham, apa janji Tuhan terhadap Abraham yang Abraham itu tidak sabar? kau akan memperoleh anak. Itu kan Tuhan berjanji kepada Abraham. Oke, saya kasih data. Ketika Tuhan mengatakan engkau akan aku berikan anak melalui istrimu Sarai, saya kasih data. Anda paham tidak data itu di mana? Di Kejadian. Kejadian berapa? Nggak tahu, saya mesti cari. Oke, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Makanya ini dari tadi Anda ngarang. Ini janji Tuhan Loh, untuk saya tidak ngarang. Nanti saya kasih tahu datanya. Kalian sudah mempersiapkan untuk Saya kasih tahu datanya. Kau ngarang. topik ini. Kau ngarang Seakan-akan kamu jadi diam. padahal kamu cuma Diam. paham mengenai hal ini, nggak paham Diam. satu Alkitab. Ya, diam dulu. Kamu mengatakan bahwa Abraham itu tidak sabar karena Abraham sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mempunyai anak lewat Sarai. Sedangkan janji Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan mengatakan engkau akan kuberikan anak melalui istrimu Ini yang Sarai. Kejadian 15. Diam dulu. Itu kejadian di mana usia Ismail anak dari Hagar sudah berusia 13 tahun. Barulah Tuhanmu mengatakan engkau akan kuberikan anak yang akan kamu lahirkan tahun yang akan datang. Ismail sudah berusia 13 tahun, artinya dia sudah menikah, barulah diberikan janji Tuhan untuk Sarai di kata siapa? Dengar nih. Yaudah, Kejadian 15. Oke, Kejadian 15 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Anak kandung ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit-langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, keturunan ini nantilah itu lagi. Lalu firman Tuhan kepadanya, bla 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 bla. Lalu ini kan belum bertemu ini kan Apa? Hagar kan, Wah. ya belum bertemu Hagar. Nah, itu kan tadi di pasal 15, di pasal 16 baru. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, masih belum beranak kan di pasal 16. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, ayat 15 ketika Tuhan berjanji, Abraham tuh belum punya anak, baik dengan Sarai maupun dengan Hagar. Hagar Ya. juga masih jadi budak. Sudah belum? Sarai belum Sudah jadi belum? istri. Ya, Anda sudah belum jadi belum? gundik Abraham. Ya, Anda sudah belum?
Nah, Sudah belum? jadi Saya belum. tanya Anda sudah belum? Jadi belum. Oh, Saya belum. jawab Silakan belum. lanjut. Nah, udah pasti ini dosa dan ada hukumannya. Sampai sekarang kan keturunan Abraham itu dari Ishak Ngawur. dan dari Ismail bertengkar terus, berantem terus, nggak ada Sudah belum? putusnya. Nah, itu satu. Dan kedua, Abraham Ada. kami hormati karena dia nabi dan Abraham tetap masuk surga. Ya, bukan berarti kami mengutuk Abraham. Abraham tetap adalah Sudah. bapak orang Yuk, percaya udah, dalam gantian, Kristen. udah, gantian. Karena apa? Dia Oke, percaya sudah, kepada gantian. Kristus. Oke, sudah Nah, gantian. itu ada. Sudah. Saya belum selesai. Kamu, Gafur, belajar sabar. Nih, ya. Parah nih orang, parah nih. Ngarangnya luar biasa. Lanjut. Loh, Pak, udah pakai ayat kok masih Iya, lanjut, kamu lanjut. bilang aku ngarang. Iya, kalau sudah, Nah. saya gantian pakai data juga. Data mana yang lebih tepat? Abraham itu percaya kepada Kristus. Sudah. Ya, 3 Kalau ayat kamu 16. sudah, Janji sudah. itu diucapkan kepada Saya nggak tanya Abraham itu, dan Bu. kepada keturunannya yaitu Kristus. Saya nggak tanya itu. Sudah ya? Oke, gantian. Oke, tadi dia mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan Abraham anak kandung. Ingat, akan memberikan Abraham anak kandung. Sepakat ya? Akan memberikan anak kandung. Anak kandung itu adalah darah dan daging dari Abraham sendiri. Itu pertama poinnya. Nah, dari siapa anak kandung? Ternyata Sarai di situ tidak bisa hamil. Ya, maka di kejadian 16 Sarai memerintahkan Abraham untuk menikahi Hagar dan lewat Hagarlah Abraham mempunyai anak kandung yang namanya Ismail. Nah, kita balik kejadian 17 di sini Ismail sudah berusia 13 tahun dan Abraham sekitar berapa? 99 tahun ya. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan lain-lain. Nih, saya kasih poinnya. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini, kau diami sebagai seorang asing. Ya, terus setiap laki-laki harus disunat. Berumur haruslah disunat orang yang lahir dari rumahmu dan orang yang tidak disunat. Terus selanjutnya, nah ini janji Abraham tentang istrinya yang bernama Sarai. Janji Tuhan kepada Abraham tentang Sarai. Nih ya, janji Tuhan kepada Abraham tentang Sarai. Oke. Lalu Kejadian 17 nomor 15. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Ingat, tentang istrimu Sarai ini dengan spesifik dan eksplisit dikatakan istrimu Sarai. Disebutkan nama Sarai ya. Ya, jangan tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibunya bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir padanya. Janji Tuhan kepada Abraham untuk memberikan anak dari Sarai itu sudah ada Ismail usia 13 tahun. Kamu mau ngeyel apa lagi? Janji Tuhan untuk Sarai, janji, Itu janji. dengarkan. Masa kamu janji yang pertama di ayat 15 kamu buang. Nah, ini Oke, di ayat 16. gini, Bu Tuhan Bunita, memperkuat sabar, janjinya lagi. sabar dulu. Anda kan motong, ya. Kalau Anda motong, kalau Anda masih mau mengatakan kejadian 15, sekarang saya dengar tanya. nih. Sekarang Gofur, sabar. Baca ayat 19. Sabar. Tapi Tuhan Sabar. Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak. Bentar, tahun yang akan datang enggak? Baca yang lengkap, tahun yang akan datang. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian Nih, yang kekal untuk nggak jujur. keturunannya. Ini enggak jujur, ini enggak jujur. Dan Diam, Anda nggak jujur. Bentar. Allah sudah merancang. Bentar bahwa Kanita. keturunan. Bentar Kanita. Ya, Kumal goyang ini bantu tap-tap layar ya. Jangan lupa di follow yang di atas ya Kak. Siapa aku Bang Gofur ya teman-teman, Unirifa ya. Sama Bang Sen di follow ya teman-teman ya. Kumal goyang di tap-tap layar. Rungkat nanti kacau kita. Gas, Bang Gofur.
inilah titik Ayat tidak jujurnya 19, dia ya. Om. Sekarang saya Itu- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya Bu Nita. Dari mana saya nggak jujur? Semua ada Oke, ayatnya. oke. Sekarang saya tanya. Ayat Dan- 15 dikatakan janji yang pertama. Sabar dulu, Kepada sabar. Abraham dan Sarai. Sabar. Di dalam Kejadian 15 di situ dikatakan hanya engkau akan memperoleh anak kandung. Ya, engkau akan Karena mempunyai belum ada Hagar, sabar berarti dulu, anak sabar kandung dulu, dari Celuk. Sarai istrimu. Belum ada sabar Hagar. dulu. Belum Sabar ada dulu. orang ketiga, Gofur. Sabar. Jujurlah, Gofur. Sabar Belum dulu, ada orang maka- ketiga di Kejadian Orang- 15 belum ada orang ketiga. Kamu bisa sabar gak? Ya. Sekarang saya tanya, ketika kamu mengatakan bahwa anak kandung itu adalah anak dari Sarai, saya tanya, anaknya Hagar atau Ismail itu anak kandungnya Abraham atau bukan? Anaknya Hagar yang bernama Ismail itu anak itu akibat dosa. Sebentar, Akibat dosa. jujur, sebentar, kita nggak usah melebar kemana-mana dulu. Jawab jujur, ya. Anak Hagar yang bernama Ismail itu anak kandungnya Abraham atau bukan anak kandungnya Abraham? Nah, ini ya. Jawab. Ayat 18. Aku Jawab, jangan ayat- kemana-mana, jangan kamu- jangan kemana-mana. Jawab dulu. Ayat 18. Anak dari Hagar, jawab dulu. Dan Anak Hagar, Abraham berkata nggak berani kepada jawab. Allah, Inilah kalian ya. Ismail Kau nggak mau jujur, di ya. hadapanmu. Abraham pun mengakui dan dia mengasihi sebagai bapak ya. Abraham juga mengasihi Ismail. Makanya Nggak dia nyambung. berkata kan di Nggak ayat nyambung. 18 kan. Nggak Jadi ayat nyambung. 17 Nggak ayat nyambung. 16 itu ayat 16 itu nggak nyambung. Tuhan menyatakan janjinya sekali lagi. Nggak nyambung. Ya. Nggak Lalu nyambung. ayat Nggak nyambung. 18 Belum Abraham jadi, berkata Tante. kepada Allah, Nggak nyambung, Bu Nita. sekiranya Ismail Apanya belum? diperkenankan hidup Udah. di hadapanmu. Belum bisa memot. Gini, pertanyaannya simpel, Bu Nita. Anak dari Gofur, Hagar. Jangan ayat 19 coba kamu baca, Gofur. Saya nggak tanya ayat 18, 19, saya nggak tanya ayat Kalau 20. kamu mengingkari membacanya, coba kamu baca biar fair lah. Tadi kamu baca apa? udah begitu panjang. Oke. Hah? Yang 19, Kejadian 17, ayat 18 dan 19. Oke, sekarang saya tanya, Kejadian 17 itu Ismail udah lahir atau belum? Sudah lahir. Oke, berapa usianya? Tadi kamu yang hitung berapa usianya? Aku nggak 13 tahu. tahun. Ishak udah Ya. lahir belum? Belum. Nah, terus apa yang kamu mau angkat dari sini? Nah, Allah datang lagi mengingatkan Abraham akan janjinya. Ayat 16 itu kan diulang lagi kan? Janji yang di yang di pasal 15, aku akan memberkatinya dan daripadanya dari Sarai aku akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa Ya udah, akan terserah lahir lah. daripadanya. Ya, terserah, ya. Nah, ayat 17. Ya. Lalu tertunduklah Abraham Ya, dan ya. tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur Parah, 90 tahun parah. itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata Coba. kepada Allah, sekiranya Ismail Udah jadi mumet, kan? hidup di hadapanmu. Belum bisa tapi belum fungsi tapi. Nanti aku turun dulu. Bentar. Coba tapi ayat jawab 19, simpel pertanyaan Allah saya. berfirman. Bisa gantian enggak? Kuncinya Bisa gantian ayat enggak? 19. Bisa gantian enggak? Gofur baca dulu ayat 19. Sudah saya baca. Kamu jawab, Bisa gantian kamu enggak? baca. Loh, kamu belum baca. Baca dulu. Ini memang orang nih. Nih 19-nya ya. Saya baca 19-nya. Tetapi Tuhan berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dengan engkau akan menamai ia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, pertanyaan saya, sudah saya baca nih ya. Pertanyaan saya, anak dari Hagar yang bernama Ismail itu anak kandungnya Abraham atau bukan? Iya. Kenapa kamu mengatakan Kejadian 15 itu harus anak dari Sarai untuk bisa mempunyai predikat anak kandung? Karena janji itu diberikan waktu itu Hagar belum hadir sebagai orang ketiga. Udah pasti secara logika Allah mengucapkan janji itu kepada Abraham dan Kepada Abraham atau kepada Sarai? Pun, dengar, Gofur, Abraham pun mengira turun. bahwa karena sudah begitu lama Belum bisa. Sarai tidak mengandung Aku turun sampai dulu, umur Tante. 90. Ya.
biar ini bisa memuat. Kasihan si Gofur gini ya. Abraham pun mengira karena Dia Sarai naik sudah pulang, berumur buat 90 kasihan. tahun. Tunggulah dulu, Siap. naik pulang itu si Gopur, sabar. Enggak, aku mau bicara, jadi aku mau turun. Gini, jadi kok Gini loh Gofur Bu, naik lagi? Bu, iya, kamu diam dulu ya. Di sini satu poin, Anda sudah mempunyai pernyataan bahwa semua nabi di dalam kekristenan atau semua nabi di dalam Bible itu berdosa. Itu suatu pernyataan yang sangat menyinggung perasaan orang banyak, Bu. Itu pertama. Kedua, ketika Anda menyatakan bahwa ketika Abraham itu menikahi Hagar dan menikahi Sarai, Anda menyimpulkan bahwa Abraham berzina karena menikahi dua orang perempuan. Anda mengatakan Abraham berzina, itu luar biasa. Dan Anda sekarang tidak jujur ketika perjanjian Tuhan dengan Abraham itu hanya untuk Abraham, bukan untuk Sarai. Bukan untuk Sarai, tapi untuk Abraham. Apa yang dikatakan Tuhan? Engkau akan aku berikan anak kandung. Apakah disebutkan di situ anak kandung dari Sarai? Enggak. Yang disebutkan adalah anak kandung pada waktu itu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Pada waktu itu Sarai mandul. Sehingga Sarai menyarankan atau memberikan Hagar untuk dijadikan istri supaya Abraham mempunyai keturunan, maka nikahilah Hagar. Lalu mempunyai anak dari Hagar namanya Ismail. Kejadian 17 menceritakan ada 4 orang di situ. Abraham, Ismail, Hagar dan Sarai. 4 orang di sini ada. Abraham, Ismail, Hagar dan Sarai. Oke, tentang Ismail dan tentang Abraham itu diberkati untuk mempunyai keturunan bangsa-bangsa yang besar. Ismail diberkati untuk itu. Begitu pula tentang istrimu Sarai, akan aku berikan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Ishak, dan akan kamu lahirkan tahun yang akan datang. Ishak belum lahir di situ, ya. Dan aku akan memberkati Ishak untuk mempunyai bangsa-bangsa, 12 bangsa yang besar. Ishak belum lahir di situ. Ini Anda mengatakan bahwa Ismail itu bukan anak sahnya Ibrahim, sedangkan kamu tidak bisa menunjukkan bagaimana tata cara syarat sahnya menikah di dalam Bible Anda. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa bahwa Sarai itu istri sah dan Hagar itu istri yang Anda katakan tidak sah, sehingga Ismail kalian katakan anak zina, atau tidak kalian anggap sebagai anak tunggal Abraham. Ini apa? Pembedanya apa antara Hagar dengan Sarai ini? Pembedanya apa? Untuk membedakan ini zina dan ini sah. Bedanya apa? Saya tanya, bedanya apa? Hagar kalian anggap itu istri tidak sah, Sarai kalian anggap istri sah, padahal keduanya diperistri oleh Abraham. Bedanya apa? Apa yang membuat perbedaan di situ? Kamu ngomong 4 menit ya. Aku di mute selama 4 menit. Tolong beri kesempatan yang sama. Paling enggak usah 4 menit, 3 menit dah aku bicara. Aku kasih kamu for 1 menit. Gini Bu. Kalau Anda ngomong berdasarkan data, nggak bohong ya, dan nggak menipu di sini. Kami itu umat Islam itu nggak bisa ditipu, Bu. Kalian hanya asumsi kosong, sedangkan kalian tidak bisa membaca apa yang ada tertulis di dalam Bible. Jelas tertulis di dalam Bible itu Hagar itu istri. Kenapa kalian tolak? Itu firman buku pegangan hidup orang Kristen ya. Jadi tidak akan kami mau menipu. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika kamu mengatakan kamu tidak mau menipu, orang di luar Kristen, gitu loh. Ya udah, Buat kami sekarang aneh. mari Kan kami pertahankan yang paling tahu. siapa yang menipu. Mari pertahankan siapa yang menipu. Boleh? Sekarang beri aku waktu. Kamu udah Sekarang ngomong begitu mari panjang. kita pertahankan siapa yang menipu. Bisa nggak? Kamu kan tadi udah Kita ngomong. buktikan Sekarang siapa yang menipu. Sekarang saya tanya, anak tunggal dari Abraham siapa? Anak tunggal dari Abraham siapa? Harusnya
anak tunggal yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu adalah melalui Sarah. Saya Karena nggak tanya yang anak. namanya istri sah Saya dalam nggak Kristen. tanya. Saya nggak belum- tanya. Kamu ngomong Saya udah nggak begitu. Kamu nggak fair. Kamu nggak fair, menjawab Gofur. apa yang Silakan bukan kamu saya ngomong tanyakan. lagi sampai Ini, sampai siapa kamu yang nggak jujur, memang coba? mau menyesatkan orang. Siapa Kamu yang nggak mau jujur? menyesatkan pendengarmu. Ya, Teman-teman, silakan siapa kamu- yang nggak jujur? Silakan kamu baca Oke, Alkitab pertanyaan sesuai saya. dengan tafsiran si Gofur. Simple pertanyaan Nanti saya, Gofur ya. akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti nggak dalam masalah. neraka. Ya, undang Yesus ke sini. Ya, pertanyaan saya satu. Siapa Ya, anak semua tunggal perkataan Abraham? Kamu akan dicatat, Gofur. Ya, kamu ya, tuh nggak mantap. sungguh-sungguh mau cari kebenaran. Ya, kamu oke, tuh mau mari. menipu sebenarnya. Oke, dan kamu silahkan. menipu juga. Yang benar menurutmu anak tunggal Abraham itu siapa? Istri pertama itu adalah istri yang sah. yaitu Sarah. anak. Yang saya tanya anak bukan Jadi istri. Hagar itu Yang tidak tanya, pernah yang Tuhan saya tanya berikan. anak, yang saya tanya anak bukan istri. Yang saya tanya Ya. anak bukan istri. Siapa nama anak tunggal Abraham? Ishak. Ismail sama Ishak lebih dulu siapa lahir? Ismail. Saya tanya Ismail sama Ishak lebih dulu anak siapa lahir? perjanjian adalah Ishak. Saya nggak tanya anak adalah perjanjian. Saya nggak tanya anak perjanjian. Saya tanya anak tunggal Ibrahim siapa? Abraham siapa? Ishak. Gofur, terimalah kenyataan ya. Gini, Mana? Siapa yang menentang tapi Bible-nya sendiri? perjanjianku akan kuadakan. Siapa yang menentang Bible-nya sendiri coba? Hah? Gini. Siapa yang menentang ayat 21. perjanjiannya sendiri? Tetapi perjanjianku ini perkataan Allah ya. Siapa yang menentang Bible-mu sendiri? Akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang Oke. pada waktu seperti ini juga. Itu perkataan Allah. Oke, Ismail setahun sudah ada belum? Dari Tuhan mengucapkan hal itu. Ismail pada waktu itu sudah ada Ismail atau belum? Sudah ada. Sudah tapi ada bukan Ismail anak perjanjian. tunggal Abraham atau bukan? Ismail anak Bukan. Abraham atau bukan? Bukan. Anak Bukan siapa anak Ismail? tunggal. Ismail anak Anak siapa? Abraham. Anak tunggal Abraham bukan? Dari istri gundiknya dari Anak budak tunggal atau Sarah. bukan? Bukan. Kenapa Anda bisa mengatakan anak tunggal? Bukan anak tunggal, sedangkan di situ anak Abraham barulah Ismail, Ishak belum lahir. Kenapa Anda bisa mengatakan Ismail itu Lucu bukan kan? anak tunggal? Namanya anak tunggal itu dia anak satu-satunya. Oke, Sedangkan pada waktu lahir itu, Ishak. sabar. Pada waktu itu ada nggak anak Abraham selain Ismail? Tuhan mengatakan setahun Pada dari waktu sini, itu, kau pada akan waktu itu, melahirkan. pada Gofur, waktu itu ada nggak anak Abraham kamu jauh selain lebih tahu Ismail? daripada Tuhan. Pada Kamu waktu jauh lebih itu- tahu daripada Tuhan. Pada waktu itu Namanya iman tuh percaya kepada janji Sudah Tuhan. mulai, Jadi sudah mulai ketika dia. Sudah mulai Tuhan tipu-tipu. mengatakan di ayat 21, Sarah malu dia akan jujur. mengandung Malu, setahun malu. dari sekarang. Malu. Ya itu Malu. pasti akan terjadi. Ya, malu dia jujur malu. Pertanyaannya simpel. Pada waktu itu Ishak kan belum lahir. Nah, Ismail sudah berusia 13 tahun. Ismail itu anak siapa? Kalau kamu mengatakan Ismail itu bukan anak tunggal Abraham, terus Ismail itu anak siapa? Ismail anak Abraham. Karena Ah. itu gini loh. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Dah, Itu cukup, adalah cukup. kasih dari Abraham kepada cukup. Ismail. Ya Dia cukup tipu-tipunya cukup tipu-tipunya ya. Kita udah dapat poinnya ya teman-teman ya. Beginilah kualitas Oten ketika dia mempertahankan keimanannya. Semakin dia mencoba untuk mempertahankan keimanannya, semakin dia menantang apa yang tertulis di dalam Bible-nya sendiri. Itulah Oten. Ya. Jangan kamu kecewa. Ismail tetap mendapat berkat dari Tuhan. Saya nggak tanya berkat atau Ayat enggak. 20. Saya nggak Tentang tanya berkat atau Ismail, enggak aku berkat. telah mendengarkan permintaan. Saya nggak tanya Ismail berkati akan atau diberkati. tidak diberkati. Membuat Saya nggak anak cucu tanya. dan sangat banyak. Ia Saya akan nggak memperkaya tanya kedua diberkati saya, atau tidak diberkati. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, Tante Nita gini, itu. Tante Nita pakai iman aja, Bible bakar gitu, ya. Karena Bible kan sudah tertulis semua di situ, tapi Anda nggak mau pakai iman terus. Lanjutlah Bang Gopur, begitu aja sih. Jujurlah dikit, apa yang tertulis. Jangan Anda menyimpulkan. Ada yang kalian tertulis dalam tapi Anda agama tutupi. kalian tuh gak ada iman. Lalu pakai apa? Kalian Apa, Bu? beriman? Jangan, Pakai apa? jangan samakan iman kami Islam dengan iman Kristen, beda bro. Nah, itu Bu nggak fair lah. Bu Orang Nita, baru. kalau kami Bu, apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu kita yakini 100% dan kita tidak Kamu boleh kan dari mentafsir tadi, sembarangan. bicara mengenai Alkitab saya. Ya, saya menjawabnya
dengan kacamata iman Kristen. Bukan dengan kacamata apa Dalam yang tertulis. itu Bukan dengan kacamata dalam apa yang Kristen tertulis. Sesuai dengan Alkitab diberitahukan bahwa Barusan Anda mengatakan sesuai berkat dengan itu iman Kristen. mengalir lewat Ishak, lewat keturunan Ishak yaitu Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa. Menjawab tapi tidak sesuai data, tante. Itu berkat rohani bagi banyak bangsa yang nanti kemungkinan akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena Yesus adalah gabrul. keturunan dari berarti pengikutnya Abraham, Paulus ini, Ishak, bukan dan Yesus ini. Yakub. Gabrul, Bu, gabrul. Anda berbicara tentang Abraham, Anda tahu nggak Sarai itu anaknya siapa? Sarai itu siapa, Anda tahu nggak? Sarai itu siapa, Bu? Tahu nggak silsilahnya Sarai? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya kasih tahu mau. Jadi Hagar Saya kasih tahu dari mau. Abraham pun. Saya tanya, tidak Anda mau tahu Sarai, Tidak, silsilah saya Sarai tidak nggak? tanya, saya tidak mau Oke, tahu. saya mau tidak tanya, tahu. saya mau tanya, Iya, Anda tahu nggak? Saya tidak mau tahu. Saya tanya, Anda tahu nggak tidak Bapak? mau tahu. Loh, ini Nggak ada yang nanya kamu, Gofur. Nggak Loh, ada saya yang nggak ada tanya, saya yang nanya. Saya yang nanya. Ya kamu ya, Udah. saya nggak mau dengar. Ya udah. Yang nggak mau dibuka, lanjut Saya aja Bang nanya. Gofur, langsung bongkar semua. Saya Ya. nanya ya, Sarai itu anaknya siapa? Bapaknya Sarai namanya siapa? Ada yang tahu teman-teman bapaknya Sarai namanya siapa? Belum Bang, lanjut Bang. Ada yang tahu teman-teman bapaknya Sarai namanya siapa teman-teman? Waudin. Itu tetangga aku, tante. Ada yang tahu? Oke, Haran. namanya nama bapaknya Sarai itu adalah Terah. Ingat, nama bapak Sarai itu adalah Terah. Bapak kandung Sarai itu adalah Terah. Bapak kandung dari Abraham itu pun juga namanya Terah. Jadi antara Sarai sama Abraham itu kakak beradik, beda ibu, tapi satu bapak namanya Terah. Dah tuh, makan tuh pernikahan incest. Berarti buat namanya teman-teman. Jana, jadi Terajana ya. Buat Kamu teman-teman jangan memaksakan. lupa ya, di follow ya teman-teman, di tab layar ada siapa aku, Syam, sama Bang Gofur, Zaman dulu Munirifa ya. masih boleh pernikahan seperti itu. Itu Oke, kan zaman sekarang di mana tidak diperbolehkan? Sekarang di mana ketika zaman dulu boleh, terus sekarang tidak boleh? Mana prinsip. aturan di dalam Bible Anda untuk menikahi sesama darah itu nggak boleh? Mana aturan itu? Mana aturan itu? Kalau kamu mengatakan zaman dulu boleh, Kamu mau anak kamu sekarang cacat? nggak boleh. Saya tanya melalui peraturan. Kalau dalam nggak usah ngomong peraturan dalam agama. Kamu mau anak kamu cacat? Loh, Kalau anak kamu bukan cacat, masalah bukan cacat. hukuman dari Tuhan juga kamu. Kalau di dalam punya Islam, anak cacat kan bisa dilihat. kalau di hukuman dalam dari Tuhan. Islam, kalau punya anak cacat karena pernikahan saudara. Ini saya kasih contoh ya, ini saya kasih contoh. Kalau di dalam Islam itu jelas tertulis perintah dan larangannya, termasuknya larangan menikahi ibu, menikahi bapak, menikahi kakak, adik, saudara kandung, dan saudara sepersusuan, saudara-saudara, itu jelas perintahnya di dalam Al-Quran di An-Nisa ayat 23. Izin koreksi kalau salah. Aku mau turun dulu ya, nggak mau dengerin. Ada apa namanya, larangannya Kabur. untuk menikahi. Kabur dia. Nggak ada Ada larangan. paman, Kalau di dalam kekristenan nggak ada. Ada paman. nggak ada. Yang ada tertulis yang pernikahan sesama jenis saja paman. Justru ketika Adanya dia di 12, mempunyai, paman. kan lucu ya, dia punya klaim. Itu kan dulu kan boleh menikahi sedarah, boleh dulu. Nah sekarang boleh nggak boleh. Di mana larangan sekarang nggak boleh? Nggak bisa jawab. Kalau Islam ada, kalau Al-Quran ada di An-Nisa ayat 23 kalau nggak salah, An-Nisa ayat 23 itu. Coba kita buka ya. An-Nisa ayat 23, kalau salah nanti benerin tante. Larangan untuk menikahi saudara-saudara sedarah dan saudara sepersusuan. Nah ini Bang Gapur, betul 23 nih lanjut. ya. Nih saya bacakan artinya ya, daripada kalian kepanasan di bawah ya.
diharamkan atas kamu, nih, diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara ibu istri-istri mertuamu, saudara perempuan persusuanmu, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu. Jelas, janganlah, haram bagimu. Jelas kalau di dalam Islam. Bentar, bentar Bang Gopur. Aduh, komar goyang, teteh, komar goyang. Itu teman-teman di follow teman-teman ya, Momot aku sama Bang Gopur, Kak siapa aku ya teman-teman, jangan lupa di follow ya Unirifa ya, biar kuat komalnya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.